Hai Sobat Pas, pecinta potongan adegan seru. Kali ini Mimin Pas akan membagikan potongan adegan seru dari sebuah film yang berjudul 47 Ronin tahun 2013 yang diproduksi oleh Universal Studio. Film ini bercerita tentang 47 orang Ronin, yaitu sebutan samurai yang tidak mempunyai majikan, yang berencana membalas dendam atas kematian majikannya yang melakukan ritual seppuku, harakiri, bunuh diri, demi menjaga nama baik keluarga karena difitnah. Dan menurut mereka hal ini tidak fair. Film ini dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai Kai, Hiroyuki Sanada sebagai Oishi, Tadanobu Asano sebagai Tuan Kira, Rinko Kikuchi sebagai penyihir rubah putih, dan lain sebagainya. Langsung saja kita simak potongan adegan seru berikut ini. Sebelum menyimak potongan adegan seru, kalian yang baru bertemu dengan channel ini silahkan pencet tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa menyalakan tombol notifikasinya agar tetap mendapatkan update potongan adegan terseru dari Mimin Pas. Oke, begini ceritanya. Jepang masa Edo, yaitu masa Jepang kuno, tanah masih berselimutkan misteri, sebuah daerah yang terlarang dimasuki bagi orang asing. Sekumpulan pulau mistis rumah bagi penyihir, terbagi menjadi beberapa provinsi saling bersaing, berperang demi memperluas daerah kekuasaannya. Seluruh daerah Jepang diperintah oleh shogun yang pemerintahannya tidak dapat ditentang. Perdamaian dijaga oleh para samurai, para ahli pedang yang ditugaskan untuk melindungi tuan dan provinsi mereka dengan segala upaya. Jika seorang samurai kalah atau membuat kecewa tuannya, dia akan menerima rasa malu terbesar dari seluruh masyarakat Jepang. Dia akan menjadi Ronin, yaitu bekas seorang samurai tanpa majikan dan menanggung rasa malu seumur hidupnya. Kai adalah seorang anak dengan darah campuran, dan masyarakat Jepang saat itu percaya bahwa darah campuran adalah anak yang terkutuk dan pembawa sial. Kai terdampar di tepi sungai kecil dengan kondisi sekarat karena berusaha melarikan diri dari hutan Tengu. Ditemukan oleh rombongan gubernur provinsi selatan di daerah Aku yang dipimpin oleh Tuan Asano yang sedang berburu di hutan. Atas kebaikan Tuan Asano, Kai ditolong dan dilindungi oleh Tuan Asano. Karena merasa berutang budi pada Tuan Asano, Kai berjanji untuk mengabdikan diri pada Tuan Asano. Kai tumbuh bersama Putri Mika, putri dari Tuan Asano. Putri Mika terpesona dengan pengetahuan dan kebaikan Kai. Meski Kai orang buangan, bukan berarti Kai bodoh. Saat itu Tuan Asano sedang memburu monster mistis berkepala naga, berbadan kuda, bertanduk rusa, berkekuatan layaknya seekor banteng ketaton yang sedang mengamuk. Monster itu menyeruduk ke sana kemari membuat kocar-kacir para samurai Tuan Asano. Tanpa menunggu komando karena Kai merasa berutang budi pada Tuan Asano, Kai meloncat ke atas kuda dan ikut mengejar monster yang sedang marah. Yasuno terjatuh dari atas kuda karena tersenggol monster saat Kai ada di sana. Kai bersiap-siap, matanya mengincar pedang yang sedang tergeletak di depannya berhadapan dengan monster. Dan kemudian, Kai berhasil membunuh sang monster. Namun Yasuno tidak senang karena diselamatkan Kai. Harga dirinya seolah tercoreng oleh perbuatan Kai. Tuan Asano yang tidak tahu kejadiannya menganggap Yasuno adalah seorang pahlawan. Setelah kejadian itu, Kai melihat seekor rubah putih bermata coklat dan biru menghilang di tengah semak belukar. Shogun, pemimpin tertinggi bangsa Jepang saat itu, datang ke Ako untuk melakukan turnamen antar samurai dengan provinsi utara yang dipimpin oleh Tuan Kira. Saat rombongan Tuan Kira datang, Kai menyaksikan dari kejauhan. Kai melihat seorang wanita dengan mata coklat dan biru. Kai yakin bahwa wanita itu adalah penyihir yang mendatangkan monster kala itu. Kai melapor apa yang dilihatnya pada Oishi. Namun Oishi tidak mempercayainya. Oishi menganggap Kai hanya tertarik karena dia wanita cantik. Saat turnamen akan dimulai, utusan dari Tuan Asano yang diwakili oleh Yasuno terkena sihir oleh sang penyihir sampai kejang-kejang. Kai menggantikan posisi Yasuno, memakai sirah armor samurai Yasuno sebagai utusan dari Tuan Asano. Padahal Kai bukanlah seorang samurai. Jika hal ini ketahuan, maka hal ini bisa membuat semua orang marah dan malu. Tuan Kira diam-diam kaget karena utusan Tuan Asano tetap datang dan pertarungan dimulai. Naas bagi Kai, dia terkena pukulan dan topengnya terlepas sehingga terkuaklah siapa yang berada di balik topeng tersebut. Shogun marah dan membuat Kai hampir dihabisi oleh Shogun. Tuan Asano memohon ampun pada Shogun dan Kai lolos dari kematian.
Malam hari, saat semua sudah terlelap, penyihir mengirim racun kepada Tuan Asano melalui laba-laba sihir yang membuat Tuan Asano berhalusinasi bahwa Mika putrinya sedang dilecehkan oleh Tuan Kira. Tuan Asano marah dan menghunus pedang mau membunuh Tuan Kira. Untungnya hal ini dapat dicegah oleh anak buah Tuan Asano. Namun kejadian ini disaksikan oleh Shogun. Shogun kecewa kepada Tuan Asano. Tuan Asano dinyatakan tidak bisa menghormati tamu. Shogun memutuskan agar Tuan Asano melakukan seppuku, yaitu ritual bunuh diri demi menjaga kehormatan dan nama baik keluarga Tuan Asano. Disaksikan oleh Shogun, Tuan Asano melakukan seppuku. Karena daerah Aku tidak ada pemimpinnya, Shogun memutuskan agar daerah Aku dilebur dengan daerah kekuasaan dari Tuan Kira. Dengan cara Tuan Kira harus menikah dengan Putri Mika. Putri Mika diberi kesempatan berkabung selama 1 tahun. Oishi dipenjara di bawah tanah dan Kai dibuang di daerah perkapalan. Waktu berlalu, Oishi dikembalikan ke rumah, bertemu dengan keluarganya. Dari keluarga Oishi diberi kabar bahwa sebentar lagi pesta pernikahan Tuan Kira dengan Putri Mika akan dilangsungkan. Oishi menyusun rencana balas dendam. Oishi meminta bantuan anaknya agar mengumpulkan Ronin yang sudah tersebar di berbagai daerah agar berkumpul di tepi danau hitam di luar kota. Sementara Oishi akan mencari Kai. Ternyata Kai ditemukan oleh Oishi menjadi petarung bebas di sebuah galangan kapal. Oishi berusaha mengembalikan ingatan Kai untuk bisa melarikan diri dari kapal yang dikuasai oleh para hantu preman. Dengan sebuah siasat, Kai dan Oishi berhasil melarikan diri. Kai bertarung seperti setan. Oishi terlihat heran dengan kemampuan bertarung Kai. Saat mereka sudah lolos dari kejaran para preman hantu, Oishi bertanya kepada Kai dari mana dia belajar bertarung seperti itu. Dan Kai menjawab, dia belajar dari Tengu, penguasa hutan mistis lautan pohon. Tengu adalah sejenis makhluk mistis dengan banyak kemampuan dan kekuatan. Oishi berkumpul kembali dengan para bekas samurai bawahannya. Mereka semua adalah Ronin di tepi danau hitam di luar kota. Mereka mengatur siasat untuk dapat mengumpulkan kekuatan dan pedang serta rencana memasuki kota. Mereka berpencar akan bertemu kembali di dalam kota. Salah satu Ronin bernama Hazama meminjam pedang pada Oishi untuk berjaga-jaga dan Oishi memberikannya. Sementara itu, Oishi dan Kai berencana mencari pedang dengan jumlah yang banyak sebagai senjata ke hutan Tengu, hutan mistis yang tak terjamah manusia. Ternyata Kai adalah salah satu murid dari penghuni hutan Tengu. Kai banyak belajar dan menguasai kemampuan-kemampuan mistis dan ilmu pedang dari Tengu, penghuni hutan mistis lautan pohon. Saat mengetahui bahwa Tengu punya maksud jahat terhadap manusia, Kai melarikan diri. Saat ini, Kai dan Oishi memasuki hutan Tengu. Sebelum masuk lebih dalam, Kai berpesan pada Oishi agar tidak menghunus pedang apapun yang terjadi saat berhadapan dengan Tengu nanti, agar bisa lulus dari ujian Tengu penghuni hutan mistis lautan pohon. Beberapa saat kemudian, mereka dihadapkan dengan barisan makhluk aneh bersujud mematung tanpa bergerak sedikit pun. Dan Oishi pun dihadapkan pada situasi yang menegangkan. Semua anak buahnya terbunuh. Namun Oishi tetap berusaha menahan diri untuk tidak menghunus pedang. Dan akhirnya mereka lulus dari ujian Tengu dan mendapatkan pedang yang diinginkannya. Berita terlepasnya Kai dari galangan kapal terdengar oleh Tuan Kira. Tuan Kira memerintahkan penyihir rubah putih untuk melakukan jebakan. Benar saja, Oishi dan kelompoknya termakan jebakan itu. Saat pasukan Oishi melakukan serangan, mereka malah diserang habis-habisan oleh pasukan samurai Tuan Kira. Banyak pasukan Oishi yang terbunuh dan dibakar oleh pasukan samurai Tuan Kira, termasuk Hazama, yaitu Ronin yang meminjam pedang pada Oishi. Oishi dan sisa Ronin mundur untuk menyelamatkan diri. Tuan Kira mengira bahwa Oishi sudah mati terbunuh karena telah ditemukan pedang Oishi pada salah satu mayat yang sudah gosong. Kegagalan ini tentu membuat Oishi bersedih dan marah. Namun, hal itu justru menguntungkan posisi Oishi yang dianggap sudah mati oleh Tuan Kira. Oishi dan sisa Ronin menyusun siasat. Saat hari pernikahan tiba, mereka melakukan serangan mendadak yang tentu hal ini tidak diperuntukkan oleh Tuan Kira. Pertarungan hebat tidak terelakkan. Pada akhirnya, Tuan Kira mati di tangan Oishi dan penyihir putih terbunuh oleh Kai. Para Ronin pulang dengan membawa kehormatan dan dendam pun terbalaskan. Shogun marah mendengar Oishi melanggar perintah Shogun. Namun Oishi memohon pada Shogun agar Oishi dan anak buahnya bisa mati dengan terhormat, dan Shogun mengabulkannya. 47 orang Ronin melakukan seppuku, harakiri,
bunuh diri demi menjaga nama baik, kehormatan, dan disaksikan oleh shogun dan semua rakyat Jepang pada saat itu di sana. Aku tetap dipimpin oleh Putri Mika. Kedamaian pun terjadi saat ini. Sampai di sini, kisah 47 Ronin ini selesai. Kesimpulan dari adegan seru tadi adalah balas dendam tidak akan mengembalikan keadaan seperti semula. Yang terjadi malah semuanya mati. Mengampuni dan memaafkan adalah lebih mulia. Semoga potongan adegan seru tadi bisa menghibur Sobat Pas, pecinta potongan adegan seru. Kami atas nama Mimin dan staf yang bertugas dari channel Pas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada potongan adegan seru berikutnya.